الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخير الأنام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak serta saudara-saudara jamaah salat Jumat rahimakumullah, banyak kita bersyukur alhamdulillah. Berbagai nikmat tak terhitung lagi jumlahnya, serta salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kiranya dapat kita ikuti sunnah-sunnahnya agar kita beroleh dunia yang hasanah dan juga akhirat yang hasanah. Jemaah Jumat yang berbahagia, pada kesempatan hari yang dimuliakan ini, insyaallah khatib akan menyampaikan tentang upaya meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa bisa diartikan dengan patuh. Kemudian menurut istilah syara dikedepankan seorang ulama sufi, Imam Al-Ghazali. Takwa itu adalah bimtithali awamirihi wajatina binawahih, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Alhamdulillah, terhadap perintah sifatnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tentu sesuai dengan kapasitas kemampuan kita. Tapi ternyata terhadap larangan tidak ada istilah sesuai kemampuan, karena semua orang mampu meninggalkan yang dilarang. Jamaah Jumat yang berbahagia, dalam agama Islam yang kita cintai ini ada 3 bentuk ketakwaan yang harus ada pada diri seorang muttaqin itu. Yang pertama adalah ketakwaan spiritual, ketakwaan di dalam jiwa manusia itu. Bagaimana seorang muttaqin itu bisa membersihkan jiwanya dari segala macam sampah-sampah yang ada di dalam jiwa. Sampah atau kotoran itu, kata Imam Al-Ghazali, cukup banyak. Termasuk diantaranya takabbur, syirik, riya, sum'ah, dan sebagainya. Lalu diisilah jiwa itu dengan nilai-nilai keikhlasan, sehingga
di dalam hatinya tidak ada lagi kotoran alias bersih. Yang ada adalah Allah. Ikhlas ini sendiri pun sebetulnya ada 3 tingkatan. Ada tingkatan al-ikhlasul awam, ikhlasnya orang awam melaksanakan perintah Allah, mengharap rahmat dunia. Bagaimana supaya dia dapat kenikmatan dunia. Sedangkan keikhlasan kedua al-ikhlasul khawas, ikhlasnya orang pilihan, yakni melaksanakan perintah-perintah Allah, mengharap akhirat, dan akhirat jauh lebih baik daripada dunia ini. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Wal akhiratu khairu wa abqa. Nikmat dunia ini sifatnya sementara. Sementara nikmat akhirat itu sifatnya baqa. Di dunia ini bagaimanapun hebatnya, indahnya, nikmatnya, semua membosankan. Tapi nikmat akhirat itu tidak pernah membosankan. Tapi justru ikhlas yang paling tinggi namanya ikhlasul khawasil khawas. Ikhlasnya orang yang istimewa, melaksanakan perintah Allah, mengharap akan ridhonya. Ilahi anta maksudi waliridhoka matlubi. Engkaulah Tuhan yang kumaksud dan ridhomulah yang kutuntut. Ibtigha'a maradatillah, menuntut akan ridhonya Allah. Walaysa ibtigha'a maradatin nas, bukan mengharap ridho manusia. Maka apabila sudah tertanam nilai-nilai keikhlasan di dalam jiwa seseorang, inilah yang dimaksud dalam artian ketakwaan spiritual. Jemaah Jumat yang berbahagia, ketakwaan kedua adalah ketakwaan intelektual, yakni bagaimana bisa dia membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Bisa dia bedakan mana baik dan mana buruk, mana halal dan mana yang haram, melalui pendekatan ilmu pengetahuan. Maka dalam Al-Quran sendiri, dengan ilmu pengetahuan, ketakwaan bisa meningkat, keyakinan akan semakin terhunjam dalam hati, sampai ada namanya ilmul yakin, ada pula ainul yakin, dan ada juga haqqul yakin. Ilmu yakin melalui ilmu pengetahuan, keyakinannya akan semakin tinggi, keyakinannya akan semakin kuat. Bahkan setelah adanya ilmu pengetahuan, diadakan semacam penelitian sehingga muncullah ainul yakin, dia lihat sendiri. Dan puncaknya adalah walahadainahum bihaqqil yakin, berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka timbullah haqqul yakin. Kalau sudah duduk orang dalam ilmu yakin, ainul yakin, haqqul yakin, maka dengan ilmu pengetahuan itu dia akan bisa meningkatkan ketakwaannya dengan melaksanakan yang hak, meninggalkan yang batil, mengikuti yang hak, menjauhi yang batil, melaksanakan yang baik, meninggalkan yang buruk. Begitu juga melaksanakan yang lurus, meninggalkan hal-hal yang dilarang atau yang bengkok.
Maka dengan ilmu pengetahuan, insya Allah ketakwaan manusia akan semakin meningkat. Pantaslah kalau begitu Rasulullah SAW menyatakan bahwa tidak ada batas waktu belajar ini, malah minal mahdi ilal lahdi, mulai dari buayan sampai ke liang lahat. Kadang-kadang Bapak Saudara, semakin banyak kita belajar, semakin terasa ilmu tidak ada. Karena memang wa ma utitum minal ilmi illa qalila, tidak diberi Allah kita ilmu kecuali sedikit. Yang sedikit itu pun kadang-kadang masih belum kita kuasai. Maka semoga dengan sungguh-sungguh kita belajar, maka ketakwaan intelektual kita, semakin intelek manusianya, semakin takwalah hendaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan malah sebaliknya, semakin intelek, semakin tinggi ilmunya, semakin tinggi status sosialnya, pangkat jabatan yang digelar, yang dia peroleh, malah semakin durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, hendaklah al-ilmil yantafa'u, ilmu yang bermanfaat buat kita dan insya Allah bermanfaat buat orang lain. Itulah salah satu daripada investasi akhirat kita. Jamaah Jumat yang berbahagia. Kemudian yang ketiga, setelah ketakwaan ya spiritual dirangkaikan dengan ketakwaan intelektual, baru disempurnakanlah ketakwaan emosional. Ketakwaan emosional, bagaimana supaya emosi kita terarah. Inilah yang disebut dengan akhlak. Apabila seseorang berbuat jahat, berbuat zalim kepada kita, maka Al-Quran membimbing kita dengan 4 tahapan supaya menjadi ya ketakwaan emosional. Yang pertama, bila seorang berbuat jahat, berbuat zalim, berbuat aniaya kepada kita, yang pertama kata Allah, boleh kita membalas. Boleh membalas, tapi tak boleh melebihi. Di surah An-Nahl ayat 126. Wa in aqabatum fa'aqibu bimithli ma uqibatum bih. Apabila orang berbuat jahat kepadamu, maka balaslah dengan yang sama dengan perbuatannya kepada kamu. Ini ayat turun, asbabun nuzulnya adalah ketika terjadi perang Uhud. Di perang Uhud ikut terbunuh paman Nabi Hamzah. Sadisnya pembunuhan orang kafirnya, setelah mereka bunuh, mereka bedah dadanya, mereka ambil dan mereka kunyah-kunyah. Sampai Nabi pada waktu itu marah betul. Akan kubalas kematian pamanku ini dengan membunuh 30 orang kafir. Turun ayat ini, Muhammad, kalau kau ingin membalas, balaslah dengan yang persis sama, tidak boleh melebihi. Tapi disambung lagi, wala in sabaratum fahuwa khairul lissabirin. Tapi kalau kamu bisa menahan untuk tidak membalas, sabar, menahan, wal kadhimin al ghair, menahan amarahnya, menahan emosinya, itu adalah lebih baik daripada membalas. Dilanjut lagi, dan apabila bisa kamu membersihkan hati dan jiwamu itu dari menahan amarah, malah memaafkan, menghapus, membuang sehingga dadanya tidak sesak, sehingga hatinya tidak sakit, dia buang. Itu istilah wal afina 'anil nas, mau memaafkan kesalahan orang lain sehingga tidak ada dendam. Itu adalah lebih baik. Tapi yang paling baik kata Allah, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat baik, yakni membalas kejahatan dengan kebaikan. Salah satu contoh dicontohkan Rasul ketika beliau ke Taif. Beliau dilempari orang-orang kafir.
dengan batu kerikil tajam, dengan kotoran unta sampai tumit beliau berlumuran darah, dan bahkan dipancing oleh malaikat Jibril. Muhammad, doakan pada Allah biar kuhimpit orang Taif dengan gunung, biar hancur mereka berantakan. Tapi Nabi tetap menjawab, Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukilah kaumku ini karena mereka belum tahu. Mudah-mudahan emosi kita terkendali dan kita berada di posisi orang yang membalas kejahatan dengan kebaikan. Tiga inilah sebetulnya ketakwaan yang harus muncul pada diri kita, supaya kita sampai insya Allah kepada orang-orang yang haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Demikianlah khutbah yang sangat singkat ini, semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.